Feng Xidong bekerja sangat keras untuk mendapatkan kesempatan direkomendasikan oleh tahta suci. Bagaimana mungkin orang-orang ini tahan 5.000 sebulan? Bahkan 5.000 sehari masih merupakan jumlah yang kecil. Ini bisa membunuh mereka. Tapi Feng Xidong memberikan perintah kematian, bahkan putra kesayangannya Feng Weiyuan pun tidak terkecuali. Feng Weiyuan ini lahir dari istri tercintanya, dan dia selalu disayangi daripada anak-anaknya yang lain. Namun kali ini, Feng Xidong tidak menunjukkan belas kasihan. Feng Weiyuan pasti tidak tahu bahwa alasan mengapa keluarga Feng seperti ini ada hubungannya dengan dia. Chen Yang sangat pendendam. Feng Weiyuan ada di bar, tapi dia menyinggung Chen Yang. Chen Yang sengaja ingin menghukum Feng Weiyuan. Hotel Asgard. Ketika Chen Yang kembali, Tang Xueyun sedang mengerjakan buku catatan di tangannya. Masih belum tidur, Chen Yang berjalan ke sisi Tang Xueyun, duduk, dan melihat ke layar laptop. Proyek macam apa ini? Proyek film dan televisi. Iya, Tang Xueyun berkata, untuk menjadi tepatnya, ini adalah proyek industri budaya. Gunakan proyeksi holografik untuk membangun bioskop. Dibandingkan dengan bioskop tradisional, bioskop ini lebih imersif. Lagi pula, saya tidak hanya menonton film. Chen Yang meletakkan tangannya di bahu Tang Xueyun, dia menepuknya dan berkata, apa yang ingin kamu minum? Aku akan mengambilkannya. Anggur merah, kata Tang Xueyun. Chen Yang menuangkan 2 gelas anggur dan menyerahkan satu kepada Tang Xueyun. Dia mengambil segelas anggur sendiri dan menyesapnya. Dia meletakkan gelas anggurnya, Xueyun, izinkan aku berbicara denganmu tentang hal lain. Tang Xueyun menutup buku catatannya, memegang gelas anggur di tangannya, dan menatap Chen Yang, katakan padaku, ada apa? Ini tentang saham grup Yaoshi. Chen Yang meletakkan tangannya di bahu Tang Xueyun, Wu Wenzu dan saya mungkin akan saling bermusuhan. Saya hanya mengatakan bahwa itu mungkin, tetapi itu belum pasti, tetapi kita harus bersiap untuk ini. Tang Xueyun memandang Chen Yang, karena Song Ruxue. Iya, Chen Yang mengangguk, tapi dia hanya salah satu alasannya. Bagaimana dengan alasan lainnya? Tang Xueyun bertanya. Aku sangat tampan, dia iri padaku. Kata Chen Yang. Tang Xueyun tidak bisa menahan diri dan tersenyum, kamu sangat narsis. Mari kita mulai bisnis. Kamu adalah pemegang saham utama perusahaan investasi. Kamu bisa membuat keputusan. Tidak perlu memberitahuku. Bukankah ini caraku menyapamu? Chen Yang meminum anggur merah di tangannya dan meletakkan gelasnya. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Jika Wu Wenzu berani denganku, maka dia tidak akan pernah menjadi Perdana Menteri. Saya orang yang picik. Tang Xueyun menatap Chen Yang, nada kata-kata Anda cukup keras. Bagaimana kalau tidak lebih keras? Chen Yang berkata, ini adalah kota kekaisaran. Jika kamu tetap bersikap rendah hati seperti yang kamu lakukan di kota Zonghai, orang lain hanya akan menginjakmu. Di kepalamu, kamu bahkan mati tanpa bisa dijelaskan. Aku pergi mandi, dan aku harus mendaftar ke kampus, besok kehidupan kampusku akan segera dimulai. Tang Xueyun memperhatikan Chen Yang pergi, membuka laptopnya lagi, dan terus bekerja. Ada panggilan telepon. Tang Xueyun melirik ke arah penelepon. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Tang Xueyun ragu-ragu dan menjawab telepon. Saya Tang Xueyun. Saat Tang Xueyun menyebut namanya, suara pria magnetis terdengar dari telepon. Akhirnya tersambung, Tang Xueyun, saya Li Hong. Li Hong. Tang Xueyun merasa sedikit asing saat mendengar nama Li Hong. Setelah bertahun-tahun, kamu mungkin tidak memiliki kesan mendalam terhadapku. Kita adalah teman sekelas SMA, dan aku duduk tepat di belakangmu. Li Hong berkata, apakah kamu ingat sekarang? Teman sekelas SMA. Tang Xueyun sedikit mengernyit, maaf, aku tidak terlalu akrab dengan teman-teman sekelasku ketika aku masih di sekolah menengah. Aku tidak ingat siapa kamu. Haha, Li Hong tertawa, kamu seperti ini ketika kamu masih di sekolah menengah. Kamu selalu acuh tak acuh terhadap semua orang. Meskipun aku duduk di belakangmu, kita berdua jarang berbicara. Wajar jika kamu tidak memiliki kesan terhadapku. Saya akan memberikannya kepada Anda. Anda menelepon terutama karena saya telah melakukan penelitian ilmiah di luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Saya baru saja kembali dan saya memiliki proyek bagus dan saya sedang mencari dana. Saya mendengar dari saya teman sekelasmu bahwa kamu adalah presiden sebuah grup investasi. Aku berpikir, bisakah kamu membuat janji untuk melihat apakah proyekku layak untuk diinvestasikan? Baru sekarang Tang Xueyun menyadari bahwa dia sedang mencari investor.
Banyak orang mencoba segala cara untuk menjalin hubungan dan persahabatan dengan Tang Xueyun, hanya untuk mendapatkan investasi Tang Xueyun. Pria bernama Li Hong ini rupanya ingin berinvestasi di Tang Xueyun karena dia adalah Presiden Zhongtian Investment Group. Ternyata Anda ingin saya berinvestasi. Tang Xueyun mendengar ini, jika itu proyek yang bagus, tentu saja saya bersedia berinvestasi. Jadi, Anda cukup mengikuti prosesnya dan mengirimkan saya rencana proyek, dan saya akan lihat bagaimana proyek ini berjalan. Jika memungkinkan, saya akan menghubungi Anda nanti. Oke, Li Hong berkata, kemana saya harus mengirimkannya? Saya akan memberi Anda informasi kontak. Itu milik sekretaris saya. Anda dapat menghubungi dia secara langsung. Dia akan meneruskan rencana proyeknya kepadaku. Kata Tang Xueyun. Baik, kata Li Hong. Tang Xueyun memberitahu informasi kontak Li Hong Lin Zhenmin. Sebelum menutup telepon, Tang Xueyun bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, apa proyekmu? Gen, Li Hong berkata, saya menggunakan perubahan genetik untuk membuat pria dan wanita tertarik satu sama lain. Penelitian sebelumnya menurut saya demikian ketertarikan antara pria dan wanita tergantung pada penampilan mereka. Yang disebut cinta pada pandangan pertama adalah tentang penampilan. Faktanya, pandangan ini salah. Setelah diteliti, saya menemukan bahwa pria dan wanita tertarik satu sama lain melalui nafas yang tidak terlihat. Itu nafas tak kasat mata ditentukan oleh gen. Ia mengatakan bahwa selama kecocokan genetik antara pria dan wanita dipelajari, dan dengan mengubah nafas yang dikeluarkan oleh gen mereka, pria dan wanita dapat saling tarik-menarik dan jatuh cinta. Sebelum Li Hong selesai berbicara, Tang Xueyun sudah tertarik. Dia berkata, Li Hong. Tidak, teman sekelasku yang lama, di mana kamu sekarang? Kota Kekaisaran. Li Hong berkata, saya baru saja kembali dari luar negeri, dan aku masih menderita jet lag di kota Kekaisaran. Kota Kekaisaran. Oke, Li Honghe berkata, maukah kamu memutuskan waktu dan tempat? Saya punya waktu. Itu dia, ayo kita lakukan besok. Tang Xueyun berkata, untuk tempat bertemunya, aku akan memberitahumu setelah aku mengkonfirmasinya besok. Oke, aku menunggu teleponmu, kata Li Hong. Tang Xueyun juga meletakkan ponselnya. Tang Xueyun sangat bersemangat saat ini. Jika proyek Li Hong berhasil, maka dia dan Chen yang akan tertarik satu sama lain, jatuh cinta, dan tidak pernah terpisah lagi. Chen yang bangun pagi-pagi sekali. Tang Xiaowu telah terbang ke kota Kekaisaran dalam semalam dengan Tang Xiaowu melindungi Tang Xueyun. Chen yang merasa nyaman. Pagi, Chen yang menyapa Tang Xueyun setelah melihatnya bangun. Tang Xueyun tampak sedikit bersemangat, matanya berbinar. Xueyun, ada yang tidak beres denganmu. Chen yang mendekati Tang Xueyun dan dengan sengaja menciumnya, baunya sangat harum, melihatmu seperti ini, apakah kamu akan keluar untuk bertemu seseorang? Aku belum membuat janji bertemu teman sekelas, jawab Tang Xueyun. Teman sekelas, laki-laki, iya, Tang Xueyun berkata, dia pernah menjadi teman sekelas SMA. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, dia pasti pria yang tampan. Fiuh. Begitu Tang Xueyun mengucapkan kata-kata ini, Chen yang mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Tang Xueyun. Dia memandang Tang Xueyun dan bertanya, kenapa aku mencium bau yang tidak biasa? Apakah kamu cemburu? Ketika Tang Xueyun mendengar Chen kata-kata yang, matanya berbinar, dan dia meletakkan tangannya di bahu Chen yang, katakan sejujurnya, apakah kamu cemburu? Plop, Chen yang mendorong Tang Xueyun ke atas sofa. Tangannya menyelinap ke dalam pakaian Tang Xueyun, sedikit, biarkan aku memeriksa dulu dan melihat apakah kamu. Tanda seru petik 2. Begitu Chen yang memasukkan tangannya, sebelum jari-jarinya menyentuh perut Tang Xueyun memberinya tekanan terus. Jangan cemburu. Salah satu teman sekelasku di SMA punya proyek. Aku akan menemuinya. Tang Xueyun berkata, aku belum memutuskan tempat pertemuannya. Jika kamu masih khawatir, kamu dapat meminta Tang Xiaowu untuk mengawasiku. Aku tidak cemburu, aku hanya tidak mempercayaimu. Chen yang berkata, meskipun ini adalah kota kekaisaran, bukan berarti kota itu aman. Kamu harus masih lebih hati-hati. Tang Xueyun tahu bahwa Chen yang masih memikirkan apa yang terjadi kemarin. Khawatir tentangnya, dia berinisiatif untuk mengaitkan leher Chen Yang dan memberikan ciuman manis kepada Chen Yang. Aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Aku akan berhati-hati. Oh, aku lupa satu hal. Chen yang mengambilnya sebuah gelang, aku sudah lama ingin memberimu hadiah. Aku ingin tahu apakah kamu menyukai gelang ini.
Tang Xueyun tidak menyangka Chen Yang akan memberinya hadiah. Ketika dia melihat gelang itu, Tang Xueyun menunjukkan senyum bahagia di wajahnya, menghubungkan gelang itu dan meletakkannya di pergelangan tangannya. Indah sekali, sangat indah. Ketika Tang Xueyun melihat gelang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium Chen Yang. Aku sangat menyukainya, aku akan memakainya setiap saat di masa depan. Selama kamu menyukainya, Chen Yang memeluk Tang Xueyun, jangan melepasnya. Tidak akan. Tang Xueyun mengangguk. He Qianqian awalnya ingin membawa Chen Yang ke Royal Elite Academy, tapi Chen Yang menolak. Chen Yang khawatir Tang Xueyun akan cemburu. He Qianqian tertarik pada Chen Yang, tapi Tang Xueyun selalu waspada terhadap He Qianqian. Sedangkan untuk Yuan Xiaoyu, ini berbeda. Yuan Xiaoyu tidak tertarik pada Chen Yang, dia memiliki pria yang disukainya. Mobil Yuan Xiaoyu berhenti di pintu masuk Hotel Xiangong. Setelah menerima berita tersebut, Chen Yang membawa Zhu Yiyi ke pintu masuk Hotel Xiangong. Gelang itu dibuat dengan baik. Chen Yang berkata sambil berjalan, beritahu Qinglong apa yang aku katakan nanti dan katakan bahwa aku sangat berterima kasih padanya. Aku tahu. Zhu Yiyi setuju. Gelang ini dibuat khusus dan memiliki pencari lokasi kecil di dalamnya. Setelah kejadian terakhir, Chen Yang harus berhati-hati, takut Tang Xueyun akan mengalami kecelakaan lagi. Mungkin kejadian Du Xiaochuan yang mengejutkan Chen Yang. Saat itu, jika Chen Yang tidak datang tepat waktu, Du Xiaochuan mungkin benar-benar menghancurkan Tang Xueyun. Pada saat itu, Chen Yang juga merasakan perasaannya terhadap Tang Xueyun. Di dalam mobil, Yuan Xiaoyu sedang bermain dengan ponselnya. Chen Yang membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Menyetir, Yuan Xiaoyu meminta pengemudi untuk mengemudi. Dia memandang Chen Yang, saya tidak menyangka Anda tinggal di Immortal Palace Hotel. Saya sangat penasaran sekarang, apa latar belakang Anda? Chen Yang tersenyum, mengapa Anda tiba-tiba bertanya seperti ini? Itu dia aneh untuk dikatakan, setelah kamu bertemu ayahku sangat tertarik padamu dan memintaku untuk menjaga jarak yang pantas darimu. Kita tidak boleh jauh atau terlalu dekat. Yuan Xiaoyu mengedipkan bulu matanya yang panjang, sebelum ini, ayahku tidak pernah mengajukan permintaan seperti itu kepadaku. Mungkin karena pesonaku, ayahmu menatapku dengan kagum. Kata Chen Yang. Yuan Xiaoyu tersenyum. Kamu adalah orang yang bermuka tebal. Yuan Xiaoyu memandang Chen Yang, katakan padaku, bagaimana aku harus berterima kasih. Terima kasih untuk apa? Sembuhkan mataku. Yuan Xiaoyu berkata, kecuali memberikan hidupku, syarat lainnya baik-baik saja. Terima kasih. Tidak perlu. Chen Yang berkata, saya telah menegosiasikan persyaratan dengan ayahmu. Ketika Chen Yang mengatakan ini, Yuan Xiaoyu tiba-tiba menggerakkan tubuhnya ke arah Chen Yang Bian membungkuk dan berkata, saya benar-benar ingin tahu persyaratan apa yang Anda negosiasikan dengan ayah saya. Mata Yuan Xiaoyu memerah. Pada saat ini, Chen Yang tahu bahwa Yuan Xiaoyu menggunakan mata emas lagi. Saya belum memikirkan tentang apa yang saya ingin dia lakukan untuk saya, tapi saya yakin, tidak peduli kondisi apa yang saya ajukan, ayahmu akan setuju. Chen Yang mengulurkan tangannya dan menutup mata Yuan Xiaoyu, jangan gunakan mata emas padaku, itu tidak ada gunanya bagiku, itu hanya akan menguras energimu sendiri. Membosankan. Yuan Xiaoyu duduk kembali, pantas saja Wang Yuxi menyukaimu, kamu sama membosankannya dengan Wang Yuxi. Mungkin Wang Yuxi melakukannya karena penampilanku. Kata Chen Yang. Di pintu masuk Royal Elite Academy, He Qianqian keluar dari mobil. Dia kebetulan melihat mobil Yuan Xiaoyu diparkir di sebelah mobilnya. Ketika Chen Yang dan Yuan Xiaoyu turun dari mobil bersama, He Qianqian sudah berjalan maju dengan cepat dan berdiri tepat di depan mereka. Mata tajam He Qianqian menyapu mereka berdua, mengapa kalian di sini bersama? Aku menjemputnya. Yuan Xiaoyu berkata dengan ringan, ada apa? Putri kecil, apakah kamu cemburu? Yuan Xiaoyu, aku bukan putri. Ketika He Qianqian mendengar kata-kata Yuan Xiaoyu, dia menegakkan wajahnya dan berkata dengan dingin, tolong perhatikan judulnya, jangan ganggu orang lain karena judulnya nanti. Tidak masalah, aku lagi pula kamu tidak punya banyak teman di kampus, dan semua orang tidak menyukaiku. Yuan Xiaoyu dengan sengaja meraih lengan Chen Yang di depan He Qianqian, sebaliknya, itu kamu. Kamu populer, punya banyak teman, semua orang menyukaimu, dan memiliki banyak pelamar. Perlakuanmu sebanding dengan para putri di keluarga kerajaan. Bersikap baiklah.
Lepaskan tanganmu. Begitu He Qianqian melihat Yuan Xiaoyu memegang Chen lengan Yang, dia menarik Chen Yang dengan paksa dan menatap Yuan Xiaoyu. Dia punya pacar, jangan ganggu dia. Yuan Xiaoyu, bukankah kamu selalu menonjolkan diri tentang kesukaanmu pada Guru Leng dari akademi? Memang benar aku menyukai Guru Leng, tapi aku juga menyukai pria tampan. Yuan Xiaoyu berkata, sepertinya kamu cemburu. Kalau begitu awasi dia dan berhati-hatilah. Jangan biarkan siapapun merebutnya. Setelah Yuan Xiaoyu mengatakan ini, dia berjalan menuju akademi. Sampai nanti, kata Chen Yang. Yuan Xiaoyu mengangkat tangan kanannya, tidak berbalik, hanya membuat isyarat melambai, dan berjalan ke kampus dengan anggun. He Qianqian jelas cemburu saat melihat Chen Yang dan Yuan Xiaoyu berjalan bersama. Dia melihat Yuan Xiaoyu masuk perguruan tinggi, lalu dia menarik Chen Yang. Matanya yang gelap menatap Chen Yang dan berkata, bagaimana kamu bertemu dengannya? Wang Yuxi memperkenalkannya, kata Chen Yang. Wang Yuxi, Valkyrie itu, tanya He Qianqian. Iya, Chen Yang mengangguk. Benar saja, burung-burung berbulu berkumpul bersama dan orang-orang menjadi satu kelompok. Orang seperti apa yang akan mencari teman yang sama? He Qianqian berkata, Wang Yuxi itu disebut iblis perempuan. Semua orang menghindarinya dan tidak mau bersamanya. Saat kita bertemu, hal yang sama juga berlaku untuk Yuan Xiaoyu. Dia tidak punya banyak teman di kampus. Ayah Yuan Xiaoyu adalah hakim ketua, jadi wajar jika tidak disukai oleh orang lain. Chen, kata Yang. Ketika He Qianqian mendengar Chen yang berbicara mewakili Yuan Xiaoyu, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya. Chen Yang, apa maksudmu? Kamu baru mengenal Yuan Xiaoyu selama beberapa hari, mengapa kamu berbicara mewakili Yuan Xiaoyu? Ketika Chen yang mendengar kata-kata He Qianqian, dia tahu He Qianqian sedang marah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan halus He Qianqian, aku benar-benar tidak berbicara mewakilinya, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia pasti tidak populer, ayahnya pasti telah menyinggung banyak orang, dan wajar jika orang lain mengasingkan diri. Kami benar-benar hanya teman biasa. Menurutku, bahkan bukan teman. Aku memiliki hubungan yang rata-rata dengannya. Dia baru saja melewati tempat tinggalku hari ini dan menjemputku. Ketika Chen yang mengatakan ini, He Qianqian cemburu lagi. Dia menatap Chen yang dengan mata gelap, kamu tidak memberitahuku tentang ini, dan aku melupakannya. Aku bilang aku ingin menjemputmu, tapi kamu tidak setuju. Kenapa kamu datang dengan mobilnya? Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Haha, begitu Chen yang mendengar perkataan He Qianqian, dia langsung berkata, itu benar-benar salah paham. Aku khawatir jika kamu pergi menjemputku, Sueyun akan salah paham. Tapi Yuan Xiaoyu berbeda. Sueyun tidak akan salah paham saat dia melihatnya. Siapa yang menyuruhmu berada Sun Single, kan? Mendengar kata-kata Chen Yang, He Qianqian akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya. Yah, kedengarannya bagus, tidak buruk juga, dia mengatakan sesuatu yang baik, tentu saja dia dan aku tidak bisa dibandingkan. Tanda seru petik 2. Apakah kamu tidak marah lagi? Kalau begitu bawa aku menemui pamanku. Kata Chen Yang. Chen Yang telah menyapa Zhu Xuanyu sebelumnya dan akan melapor ke akademi hari ini. Zhu Xuanyu telah membuat pengaturan untuk Chen Yang, sebenarnya Zhu Xuanyu sangat ingin bertemu Chen Yang sesegera mungkin. Ayo pergi. He Qianqian meraih lengan Chen Yang. Chen Yang melirik He Qianqian dan berkata, He Qianqian, kamu memegang lenganku. Bukankah itu buruk? Ada apa? Kata He Qianqian. Ini perguruan tinggi. Terlalu ambigu bagimu untuk memegang lenganku seperti ini. Chen yang berkata, apa yang harus aku lakukan jika seorang guru dari perguruan tinggi melihatku? He Qianqian tiba-tiba tertawa. Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Ini adalah perguruan tinggi, dan kita semua sudah dewasa. He Qianqian berkata, ini adalah perguruan tinggi yang mulia, dan kita semua adalah orang-orang yang berkuasa. Tujuan saat ini adalah agar kita mengenal satu sama lain. Apakah kamu mengerti? Ini masih terasa tidak benar. Oke, Chen yang berkata, saya pikir. He Qianqian tiba-tiba memeluk leher Chen Yang dan memberikan ciuman manis kepada Chen Yang di depan semua orang. Apakah kamu melihatnya? Bahkan jika aku menciummu, tidak ada yang akan memperhatikan. He Qianqian berkata, kamu tahu sekarang, semua orang sudah dewasa, tidak ada yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, dan para siswa di sini sedang bersenang-senang, sangat menyenangkan. Saya kira banyak orang yang memiliki lebih banyak pengalaman daripada Anda. Jangan bandingkan dirimu dengan saya.
kata Chen Yang. He Qianqian memegang lengan Chen Yang, dan keduanya masuk ke kampus. He Qianqian sangat populer di kampus. Setiap orang yang bertemu He Qianqian di sepanjang jalan berinisiatif untuk menyapa He Qianqian. Tentu saja, mereka juga akan bergosip dan bertanya siapa pria di samping He Qianqian. Temanku, He Qianqian berkata, dia juga murid akademi elit, dan dia ada di sini untuk melapor hari ini. Tidak mengherankan jika siswa dari akademi elit kerajaan sering datang. Tapi Chen yang berpakaian sangat santai, dan sekilas dia tidak terlihat seperti anak kaya. Orang-orang ini sangat ingin tahu tentang identitas Chen yang Anda harus tahu bahwa He Qianqian sangat populer di kampus dan memiliki banyak pelamar, tetapi mereka belum pernah melihat He Qianqian memegang lengan pria lain. Kemunculan He Qianqian hari ini dengan jelas mengumumkan bahwa dia punya pacar. He Qianqian. Tepat ketika He Qianqian dan Chen Yanggang berjalan ke alun-alun kecil kampus, seorang pria jangkung berkacamata berteriak. Halo, senior. He Qianqian menyapa pria jangkung berkacamata. Pria jangkung ini adalah senior He Qianqian, Liang Jianwei. Ketika He Qianqian berada di Gunung Qingcheng, dia melihat resep yang diresepkan oleh Chen Yang. Pada saat itu, orang yang dia tanyakan dalam kelompok itu adalah Liang Jianwei. Liang Jianwei lahir di salah satu dari 10 keluarga plutokrat teratas. Hanya saja keluarga Liang berada di peringkat terbawah dari 10 besar keluarga Chaebol, sebagian besar bergerak di industri farmasi. Mata Liang Jianwei tertuju pada Chen Yang, terutama ketika dia melihat He Qianqian memegang lengan Chen Yang. Jejak kecemburuan melintas di mata Liang Jianwei. Dia berpura-pura acuh tak acuh dan bertanya, kakak senior, maukah kamu memperkenalkanku padaku? Siapa dia? Temanku Chen Yang, kata He Qianqian. Chen Yang. Ketika Liang Jianwei mendengar nama Chen Yang, dia berhenti sejenak. Saya ingat ada siswa baru yang akan datang ke akademi untuk melapor hari ini. Mungkinkah dia? Iya. Itu dia. He Qianqian mendengar Liang Jianwei mengangguk mendengar kata-kata ini, senior, saya akan membawanya menemui paman saya sekarang. Silakan saja. He Qianqian tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Liang Jianwei, dia berencana untuk pergi. Namun Liang Jianwei berkata pada saat ini, kakak senior, tunggu sebentar. Saya hanya ingin mengenalnya. Saat dia berbicara, Liang Jianwei mengulurkan tangannya dan memperkenalkan dirinya, nama saya Liang Jianwei. Saya juga senior He Qianqian, kami pernah pergi berkemah bersama. Begitu Liang Jianwei mengucapkan kata-kata ini, He Qianqian buru-buru berkata, senior, kita tidak pergi berdua, kita pergi rombongan dengan teman kampus. He Qianqian khawatir Chen yang akan salah paham, dia menjelaskan dengan cepat. Chen yang mengulurkan tangannya, Chen Yang. Ketika mereka berdua berpegangan tangan, Liang Jianwei tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Liang Jianwei ini mungkin tidak terlihat sopan, tapi dia sangat kuat. Dia meremas tangan Chen Yang dengan erat, berharap membuat Chen Yang terlihat malu di depan umum, tetapi Liang Jianwei tidak menyangka bahwa meskipun dia menghabiskan seluruh kekuatannya, Chen Yang tidak bereaksi apa-apa. Chen Yang melirik Liang Jianwei, sepertinya kamu tidak terlalu ramah padaku. Karena He Qianqian, Chen Yang berterus terang, Liang Jianwei jelas cemburu pada Chen Yang, tapi dia menolak mengakuinya. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan berkata, tentu saja ini bukan karena He Qianqian, itu karena kamu tidak memenuhi syarat untuk masuk Royal Elite Academy. Jadi begitu, Chen Yang melepaskan dia memegang tangannya dan berkata dengan tenang, jika Anda memenuhi syarat, Anda harus bertanya kepada Dekan Su. Dia mengundang saya, jika Anda memiliki pendapat, Anda dapat menanyakan kepadanya. Ketika Chen Yang dan He Qianqian hendak pergi, tiba-tiba Liang Jianwei tangan kanannya tiba-tiba bergetar dan dia menjerit. Liang Jianwei berteriak, ah, tangan kananku patah. Dahi Liang Jianwei dipenuhi keringat. Matanya menatap Chen Yang, bukankah aku baru saja mengatakan beberapa patah kata kepadamu? Kamu tidak perlu kejam bagiku. Mematahkan tanganku. Tanganku remuk dan patah, sakit sekali. Suara Liang Jianwei menarik perhatian orang-orang di dekatnya. Ini adalah Akademi Royal Elite. Semua orang di akademi berasal dari keluarga yang kuat. Hanya ada sedikit orang yang direkomendasikan secara khusus. Orang-orang ini adalah yang terendah di akademi, dan mereka tidak memiliki status sama sekali di akademi. Bukankah ini Liang Jianwei? Apa yang terjadi padanya? Saya tidak tahu, tangan saya terasa patah. Orang-orang di dekatnya berbicara. He Qianqian mengerutkan kening, dia tahu bahwa Chen Yang adalah seorang kultivator. Jika Chen Yang tidak mengontrol kekuatannya dengan baik,
dia mungkin akan mematahkan tangan Liang Jianwei. Apa kamu yang melakukan? He Qianqian bertanya dengan suara rendah. Tentu saja tidak. Chen yang terkekeh dan berkata, seniormu sangat pandai berakting. Apakah dia belajar akting? Begitu He Qianqian mendengar kata-kata Chen Yang, dia segera mengerti bahwa ini adalah akting Liang Jianwei. He Qianqian benar-benar percaya pada Chen Yang tanpa syarat. Dia melepaskan tangan Chen Yang, mengambil langkah ke arah Liang Jianwei, dan berkata dengan wajah tegas, senior, berhentilah bertindak. Bagaimana tanganmu bisa patah? Senior, saya benar-benar mengalami patah tulang. Ekspresi Liang Jianwei menyakitkan, dia melihat ke arah He Qianqian dan berkata, kakak senior, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Kamu tahu, aku selalu naksir kamu, dan aku tidak akan pernah bertingkah di depanmu. Jika aku melakukan ini, itu hanya akan terjadi membuatmu jijik. Aku benar-benar hancur olehnya. Aku tidak percaya. He Qianqian menatap Liang Jianwei, angkat tanganmu dan biarkan aku melihatnya. Liang Jianwei mengangkat tangan kanannya, dan dalam sekejap, ia benar-benar terkulai. Tanda seru, rusak, benar-benar patah. Ya, hanya patah tulang yang dapat menyebabkan hal ini. Ketika para penonton melihat tangan kanan Liang Jianwei yang terkulai, mereka semua percaya bahwa tangan kanan Liang Jianwei memang patah. He Qianqian juga kaget. Dia percaya apa yang dikatakan Chen Yang, dan kemudian langsung mengatakan bahwa Liang Jianwei sedang berakting dan dia tidak mengalami patah tulang. Tapi sekarang melihat tangan kanan Liang Jianwei, He Qianqian juga percaya bahwa tangan kanan Liang Jianwei mungkin benar-benar patah. Pergelangan tangan kanan seseorang tidak akan menggantung secara alami, hanya akan menggantung jika patah. Kakak senior, apakah kamu percaya sekarang? Ekspresi Liang Jianwei menyakitkan, bajingan inilah yang menyebabkan patah tulangku. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk mengobatinya, sekarang. Kamu bisa melihat wajah sebenarnya wajah bajingan ini. Aku ingin menyelesaikan masalah ini dengannya. Liang Jianwei hendak pergi, tetapi pada saat ini, Chen yang berhenti di depan Liang Jianwei. Masalahnya belum jelas, kenapa kamu ingin pergi? Liang Jianwei mundur 2 langkah, kamu telah kasar terhadapku. Tanganku patah, apalagi yang ingin kamu lakukan? Tanganmu patah. Chen yang memandang Liang Jianwei, saya pikir tanganmu baik-baik saja, dan tidak ada patah tulang. Liang Jianwei mendengar kata-kata Chen yang kemudian dia berteriak dengan marah, apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat tanganku seperti ini? Sudah kubilang, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Saya tidak peduli pintu belakang mana yang Anda gunakan untuk masuk ke Akademi Elit Kerajaan, Anda harus membayar. Harga, keluar dari sini. Liang Jianwei memukul Chen Yang dengan keras, mencoba menjatuhkan Chen Yang, tetapi Chen Yang berdiri diam dan tidak bergerak sama sekali. Liang Jianwei gagal menjatuhkan Chen Yang, tapi dia sendiri terlempar mundur beberapa langkah. Jika Feng Weiyuan tidak menghalanginya dari belakang, Liang Jianwei mungkin akan jatuh ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Feng Weiyuan berteriak. Feng Weiyuan adalah anak yang suka membagi uang, semua orang tahu bahwa keluarga Feng kaya. Selama Feng Weiyuan hadir, tidak ada yang perlu membayar, Feng Weiyuan akan mengambil inisiatif untuk membayar tagihannya. Meskipun orang-orang ini adalah anak-anak dari keluarga berkuasa, siapa yang tidak suka memiliki teman kaya yang membayar tagihannya terlebih dahulu? Oleh karena itu, Feng Weiyuan masih memiliki pengaruh di Royal Elite Academy. Namun pengaruh tersebut bukan datang dari pesonanya, melainkan dari pesona uang kertas. Liang Jianwei dan Feng Weiyuan keduanya berada di kelas yang sama. Mereka semua adalah senior He Qianqian. Begitu Liang Jianwei melihat itu adalah Feng Weiyuan, dia segera mengeluh kepada Feng Weiyuan dan menunjuk ke arah Chen Yang. Ketika saya melihatnya, saya dengan baik hati menyapanya, tetapi hanya karena saya mengatakan beberapa patah kata yang tidak dia inginkan. Dengar, orang ini benar-benar mengambil tanganku patah. Saat Liang Jianwei berbicara, dia mengangkat tangan kanannya lagi. Begitu Feng Weiyuan melihat tangan kanan Liang Jianwei yang terkulai, wajahnya langsung menjadi gelap, ini melanggar hukum. Beraninya kamu melakukan sesuatu di Royal Elite Academy kami di mana kami di sini. Bagaimana kamu bisa menyakiti orang dengan santai? Itulah yang dikatakan Feng Weiyuan. Ditujukan pada Chen Yang. Ketika He Qianqian melihat segalanya menjadi serius, dia membuka mulutnya untuk membela diri, saya pikir pasti ada kesalahpahaman. Chen Yang bukan orang seperti itu, dia. Tanda seru petik 2. Sebelum He Qianqian bisa menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh Feng Weiyuan, He Qianqian, jangan bicara mewakilinya.
Lihat tangan Liang Jianwei. Seperti ini patah. Setelah Feng Weiyuan mengatakan ini, dia menatap langsung ke arah Chen Yang. Kamu orang yang tidak berpendidikan. Beraninya kamu bertindak begitu ceroboh di sini, masalah ini tidak boleh berakhir. Penjaga. Feng Weiyuan berteriak, dan dia melihat dua penjaga dengan senjata dan peluru tajam bergegas setelah mendengar teriakan Feng Weiyuan. Ada penjaga bersenjata di pintu masuk Royal Elite Academy. Karena orang-orang di sini semuanya adalah anak-anak dari orang-orang yang berkuasa. Tentu saja petugas keamanan biasa tidak bisa melakukan ini. Mereka semua adalah penjaga yang terlatih ketat. Ketika He Qianqian melihat Feng Weiyuan memanggil penjaga, dia segera memanggil pamannya Su Xuanyu. Paman, sesuatu terjadi. He Qianqian mengambil ponselnya dan berkata dengan tergesa-gesa, Chen yang mematahkan tangan kanan Liang Jianwei. Su Xuanyu belum tiba di kampus, tetapi dalam perjalanan ke sana, dia menerima telepon dari He Qianqian. Su Xuanyu berhenti sebentar. Setelah jeda, Qianqian, jangan cemas, bicaralah pelan-pelan. Paman, Feng Weiyuan memanggil penjaga. He Qianqian berkata, masalahnya mendesak sekarang. Pertama-tama Anda beritahu pihak penjaga untuk tidak melakukan apapun. Menurutmu siapa yang akan dilakukan Chen Yang? Apakah tanganmu patah? Su Xuanyu bertanya. Liang Jianwei. He Qianqian berkata, itu senior yang mengejarku. Kamu telah melihat keluarganya. Tanda seru petik 2. Mereka terlibat dalam pengobatan, aku tahu keluarga mereka. Su Xuanyu langsung menyela He Qianqian. Qianqian, dengarkan aku, jangan cemas. Meskipun saya wakil dekan, kamu juga tahu siapa siswa di Royal Elite Academy. Ini yang harus dialami Chen Yang. Saya yakin Chen Yang bisa menangani semuanya, jangan lupa, Chen Yang adalah seorang dokter, dan dia juga seorang dokter ajaib yang tiada taraf, apakah kamu tidak percaya padanya? Su Xuanyu sangat percaya pada Chen Yang. Saat pertama kali melihat Chen Yang, dia sudah tahu siapa Chen Yang. Tampilannya sangat mirip. Alasan Su Xuanyu meminta Chen Yang datang ke Royal Elite Academy adalah untuk melatih Chen Yang dengan baik. Inilah satu-satunya hal yang dapat dilakukan Su Xuanyu untuk membantu sahabatnya. Dalam pandangan Su Xuanyu, ini hanyalah masalah kecil, jika Chen Yang tidak bisa menangani masalah kecil ini dengan baik, Chen Yang tidak akan memenuhi syarat untuk mewarisi gelar ayahnya. Di dalam Akademi Royal Elite, Feng Weiyuan berteriak, dan dua penjaga dengan senjata dan amunisi berlari mendekat. Tuan Feng, apa yang terjadi? Jika Anda ingin menjadi penjaga di Royal Elite Academy, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengidentifikasi siswa di sini. Anda tahu, semua orang di sini punya latar belakang. Siswa yang direkomendasikan secara khusus semuanya adalah elit atau jenius. Kuota yang direkomendasikan adalah kesempatan terbaik bagi masyarakat awam untuk masuk kelas atas. Setiap siswa yang memperoleh kuota yang direkomendasikan dan masuk Royal Elite Academy akan dengan tegas memanfaatkan kesempatan tersebut dan menanggung diskriminasi dari siswa lain. Feng Weiyuan mengarahkan jarinya ke arah Chen Yang dan berkata, tangkap dia. Begitu kedua penjaga mendengar kata-kata Feng Weiyuan, mereka segera bergegas menuju Chen Yang. Sudut mulut Chen Yang sedikit terangkat, memperlihatkan cibiran menghina. Sangat menyenangkan di sini, terutama Liang Jianwei. Chen Yang merasa lebih tertarik. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Chen Yang menunggu kedua penjaga itu bergegas dan menjatuhkan mereka. Tetapi saya tidak menyangka bahwa pada saat ini, saya mendengar suara Yuan Xiaoyu. Penjaga, urus urusanmu sendiri dan jangan khawatir tentang urusan di dalam kampus. Begitu Yuan Xiaoyu mengucapkan kata-kata ini, keduanya penjaga berdiri diam. Ketika mereka melihat itu adalah Yuan Xiaoyu, ekspresi mereka berubah. Yuan Xiaoyu tidak menakutkan, tapi ayahnya sangat buruk. Itu adalah hakim seumur hidup yang memiliki kewenangan akhir untuk menafsirkan hukum. Kekuatan interpretasi ini sangat kuat, dan memiliki interpretasi hukum yang benar-benar otoritatif. Meskipun Anda seorang chaebol, tidak ada jaminan bahwa Anda tidak akan masuk penjara. Siapa yang tidak melakukan apapun untuk memprovokasi keadilan seumur hidup? Terlebih lagi, Yuan Xiaoyu benar. Mereka hanyalah penjaga untuk melindungi keselamatan anak-anak bangsawan tersebut. Namun hal-hal di kampus tidak berada di bawah kendali mereka. Tidak ada seorang pun di akademi ini yang sederhana. Mereka hanyalah penjaga. Beraninya mereka memprovokasi orang-orang di akademi, ayo kembali sekarang juga. Kedua penjaga itu memegang senjatanya dan segera kembali ke posisi semula. Itu Yuan Xiaoyu. Tanda seru petik 2. Ini menyenangkan sekarang. Orang-orang ini semua tahu bahwa Feng Weiyuan telah mengejar Yuan Xiaoyu,
dan sekarang Yuan Xiaoyu telah muncul, semua orang menantikan apa yang terjadi selanjutnya. He Qianqian awalnya mengharapkan pamannya untuk maju membantu Chen Yang, tetapi dia kecewa karena Zhu Xuanyu tidak mengambil tindakan. Menurut Zhu Xuanyu, Chen Yang dibiarkan menyelesaikannya sendiri. Feng Weiyuan adalah anak dari orang terkaya Feng Xidong, dikenal sebagai anak pemecah uang, siapa yang tidak ingin menjilat Feng Weiyuan. Dan Chen Yang hanyalah orang biasa yang tidak memiliki koneksi, kali ini dia bisa datang ke Royal Elite Academy karena Zhu Xuanyu membuka pintu belakang. Hasilnya bagus, Zhu Xuanyu, yang awalnya merupakan pendukung terbesar di kampus, tiba-tiba meninggalkan Chen Yang. Kemudian kehidupan Chen Yang di akademi sulit. Kebetulan Yuan Xiaoyu muncul saat ini. Meskipun He Qianqian biasanya tidak menyukai Yuan Xiaoyu, sekarang dia hanya bisa mengandalkan Yuan Xiaoyu. He Qianqian menaruh harapannya pada Yuan Xiaoyu. Hanya Yuan Xiaoyu yang bisa menyembuhkan Feng Weiyuan. Feng Weiyuan tidak menyangka Yuan Xiaoyu akan muncul saat ini di bar kemarin. Feng Weiyuan merasakan ancaman dari Chen Yang. Feng Xidong pernah meminta Feng Weiyuan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Yuan Xiaoyu. Jika keluarga Feng bisa menikah dengan hakim terakhir Yuan Weiguo, maka keluarga mereka akan mendapat lapisan perlindungan. Sebagai seorang chaebol, selain bertaruh pada Perdana Menteri dan Kabinet, Feng Xidong juga harus mencari cara untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak. Juri terakhir ini adalah target yang Feng Xidong coba menangkan semaksimal mungkin. Hanya saja Yuan Weiguo tidak cabul, tidak rakus akan uang, tidak memiliki kelemahan, dan tidak bisa menemukan hubungan apapun dengannya, sehingga Feng Xidong hanya bisa mengincar Yuan Xiaoyu. Selama putranya Feng Weiyuan menikah dengan Yuan Xiaoyu, He akan memiliki Yuan Weiguo sebagai pendukungnya. Tentu saja Feng Weiyuan mengetahui hal ini. Di akademi, dia sengaja membayar untuk mengasingkan orang-orang itu dari Yuan Xiaoyu. Faktanya, bukan berarti semua orang tidak ingin berteman dengan Yuan Xiaoyu, hanya karena Feng Weiyuan menghalangi mereka berteman dengan Yuan Xiaoyu, Feng Weiyuan ingin mengisolasi Yuan Xiaoyu. Hanya dengan cara inilah dia bisa menjadi pria yang paling dibutuhkan Yuan Xiaoyu. Faktanya, seperti yang diharapkan Feng Weiyuan, Yuan Xiaoyu hampir tidak punya teman di kampus dan selalu penyendiri. Feng Weiyuan mengambil kesempatan untuk mengejar Yuan Xiaoyu tepat ketika Feng Weiyuan mengira rencananya akan berhasil, Chen Yang tiba-tiba muncul. Tadi malam, ketika Feng Weiyuan melihat Yuan Xiaoyu dan Chen Yang minum bersama di bar, dia tahu ada yang tidak beres. Xiaoyu, bukannya aku ingin mempermalukan Chen Yang, tapi dia menyerang Liang Jianwei begitu dia datang ke kampus. Feng Weiyuan mengulurkan tangannya dan langsung menarik keluar Liang Jianwei. Lihat tangan kanannya, itu dipatahkan seorang idiot yang bermarga Chen. Tanda seru petik 2. Yuan Xiaoyu melirik ke arah Chen Yang, apakah kamu melakukan ini? Tentu saja tidak. Chen Yang berkata, jika saya yang melakukannya, bukan pergelangan tangannya yang tergantung jatuh, tapi lengannya terkulai. Mata Chen Yang tertuju pada tangan kanan Liang Jianwei, cukup untuk menampilkan drama itu dengan baik. Jangan berlebihan, bahkan Anda akan mengira tulang Anda patah. Ketika Liang Jianwei mendengar ini, mata Chen Yang melebar ketika dia mengatakan ini, kamu memfitnah saya. Tidakkah kamu melihat tangan saya digantung? Bisakah orang normal melakukan ini? Iya, level ini hanya bisa ditembus. Itu mungkin untuk mencapainya. Feng Weiyuan menggema dari samping, Xiaoyu, kamu telah melihatnya dengan matamu sendiri. Pergelangan tangan Liang Jianwei menjadi seperti ini, karena dipatahkan oleh si idiot itu. Berhenti berdebat, kata Yuan Xiaoyu dengan dingin dia berkata, bukankah kamu hanya ingin membuktikan apakah pergelangan tangannya patah? Sederhana sekali. Fiuh. Tiba-tiba, Yuan Xiaoyu mengulurkan tangan kanannya dan meraih tangan kanan Liang Jianwei. Sebelum Liang Jianwei sempat bereaksi, Yuan Xiaoyu sudah melemparkannya ke bahunya. Ledakan. Liang Jianwei terlempar ke tanah dengan keras oleh Yuan Xiaoyu. Untuk sesaat, semua orang yang hadir terkejut. Tidak ada yang menyangka Yuan Xiaoyu akan tiba-tiba mengambil tindakan, bahkan Chen yang tidak menyangka Yuan Xiaoyu akan begitu kejam, jadi dia langsung mengambil tindakan. Lemparan ke atas bahu Yuan Xiaoyu bersih dan rapi. Jika Anda belum berlatih ini, Anda tidak akan pernah bisa melakukan ini. Chen yang sekarang memandang Yuan Xiaoyu dengan penuh kekaguman. Dia memang seorang gadis yang berteman dengan Valkyrie Wang Yuxi. Hanya Wang Yuxi yang bisa melakukan metode kekerasan seperti itu.